Halo sahabat, jumpa lagi di channel ini yang kita beri nama Ruang Cerita dan Motivasi. Kali ini kita akan mengungkap fakta dan filosofi hujan, yang dimana ada yang bilang hujan itu mengandung 1% air dan 99% kenangan. Bener gak sih menurut kalian? Gimana itu juga maksudnya? Ayo kita kupas bareng soal air hujan tersebut. Sebagian dari kita pasti punya kenangan khusus tentang turunnya air hujan ya, yang turun dari langit. Saat hujan turun, tiap rintiknya membawa cerita, baik menyenangkan maupun menyedihkan. Cerita itu menjadi memori yang akan diingat ketika rintik hujan kembali turun dan jatuh membasahi bumi. Romantis ya. Nah, pada akhirnya kenangan yang pernah ada di masa lalu saat hujan turun akan menentukan kondisi emosional kita di saat sekarang yang tentunya sangat personal ya. Bisa saja mungkin kita punya pengalaman ditinggal kekasih ketika hujan turun yang bisa membuat kita merasa gloomy setiap kali hujan turun, jadi teringat ya, jadi galau, jadi melo. Mungkin juga hujan bisa membuat kita berbunga-bunga karena kita pernah mengendari motor mungkin dengan pacar saat hujan sedang deras-derasnya, atau pas perjalanan kemana mungkin jalan-jalan atau traveling, touring, atau pernah hujan-hujanan berdua kejar-kejaran di lapangan mungkin dan lain sebagainya ya kan. Terus kemudian sebenarnya selain hujan ada suara-suara lain yang membangkitkan emosional kita, misalnya suara badai petir yang dapat menimbulkan perasaan rileks atau cemas, kaget begitu ya, tergantung pada individunya. Terus bel atau lonceng biasanya juga menimbulkan perasaan gelisah, ya nggak sih? Terus kembang api ya, dapat membangkitkan perasaan nostalgia dan kenangan yang menyenangkan. Ada pancaran kembang api yang menyala itu kan sangat bagus ya. Terus getaran ponsel seringkali dianggap juga mengganggu konsentrasi. Suara ketawa dapat menghibur dan membuat orang yang mendengarkannya juga kadang-kadang secara refleks ikut tersenyum, ikut ketawa karena kelucuan tadi ya. Nah, kamu sendiri apa nih yang kamu rasakan saat hujan turun? Coba cerita nanti komen ya. Kemudian ada yang mengeluh karena aktivitas luar rumah juga jadi terganggu ya, misalnya cucian baju yang tak kering-kering karena hujan terus. Tapi ada juga yang justru merasa bahagia atau justru malah makin rindu pada kenangan di masa lalu bersama dia, mungkin seseorang yang pernah ada di dalam lubuk hati kita. Loh, kok bisa begitu? Nah, berikut ya beberapa fakta-fakta yang menarik tentang hujan yang akan saya gambarkan buat kita semuanya. Yang pertama, suara rintik hujan bikin rileks, santai. Rintik air hujan dapat menghasilkan nada-nada yang menenangkan. Suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat dipergunakan menjadi sebuah media terapi dan relaksasi ya. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan suara tetesan air hujan, hati kita terasa hening. Suara air hujan mampu menutupi suara-suara lain yang cenderung berisik ya, mengganggu. Hal ini membuat kita hanya dapat fokus pada suara air hujan yang membuat pikiran kita menjadi rileks, tenang, santai, calm. Nah, kemudian selanjutnya mengingatkan akan mantan. Hujan mempunyai kemampuan memberikan sugesti seseorang untuk meresonansikan ingatan biasanya ya, mengingatkan kita. Nah, inilah yang mungkin membuat banyak orang bilang hujan tidak hanya membawa genangan ya, akan tetapi juga kenangan. Bener nggak nih guys? Bener kan? Nah, itulah mengapa umumnya ketika kita mendengar suara air hujan turun, kita sering mendapatkan ide ya, jadi galau, melau, dan sendu, bahkan merana karena kesepian, belum juga menemukan pasangan hidup, belum punya pacar. Kita jadi pikir macam-macam kan, overthinking, merasa insecure melihat sahabat kita telah menikah, hidupnya bahagia, romantis, dan adem ayem begitu. Sementara kita sendiri masih sendiri, sepi, gegana ya, gelisah, galau, dan merana seperti lagunya Cita-Citata ya. Kemudian aroma hujan yang menenangkan ya. Ada istilah petrichor ya. Petrichor adalah aroma tanah yang basah karena air hujan. Jadi tanah kering terkena air hujan begitu ya, baunya khas. Aroma ini mampu merangsang indera penciuman yang kemudian diterjemahkan oleh dua area otak, yaitu amigdala dan hipokampus yang bertugas mengatur emosi dan memori. Hal ini juga menyebabkan kita sering mengingat kenangan positif di masa lalu ya. Ingatan ini membuat kita nyaman dan tenang di kalau hujan turun. Pernah merasakan kan ya? Terus kemudian orang yang menyukai hujan bisa mengatasi rasa depresinya dengan mendengarkan suara hujan tadi, baik saat hujan berlangsung maupun mendengarkan rekamannya saja. Pikiran tenang yang dimilikinya membuat si penyuka hujan ini lebih mudah mengontrol emosi.
peka terhadap sekitar, dan selalu berpikiran positif ya, selalu positive thinking. Nah, itu dia beberapa fakta menarik tentang air hujan yang ada kaitannya ya dengan kenangan di masa lalu saat hujan turun. Dan dalam keadaan sendiri, pikiran kita bisa terbawa ke suasana, ke kenangan yang pernah kita alami, baik memori bahagia, kecewa, sedih, juga penyesalan bisa juga ya. Kadang tak terasa loh kita bisa tersenyum sendiri karena ingat akan momen-momen bahagia, momen menyenangkan bersama si dia, atau tanpa terasa meneteskan air mata, mungkin karena rindu atau sedih dengan orang yang telah pergi jauh meninggalkan kita, mungkin karena dia sudah mempunyai pasangan baru atau kekasih baru atau orang lain yang ada di samping dia. Nah, itulah dia serba-serbi dari realita dan korelasi tentang air hujan dengan kenangan. Memang betul ya, kalau dipikir-pikir emang bener iya sih. Kalian gimana? Sependapat kan ya? Coba yang sering merasa mellow saat hujan turun, komen ya di bawah ini. Share cerita kalian. Jika channel ini menurut kalian menarik dan bermanfaat, silahkan juga teman-teman boleh share juga dengan dukung juga ya. Dukung channel ini biar berkembang dengan cara like dan subscribe ya, agar makin semangat buat tema-tema menarik lainnya. Terima kasih ya telah menonton secara tidak langsung, jadi ikut bernostalgia dengan mengingat hujan tadi. Kita secara otomatis jadi berpikir, oh iya ya benar juga ya dengan apa yang telah kita bahas di video kali ini. Hujan memang luar biasa ya, dapat membawa kita flashback ke kenangan-kenangan di masa lalu. Baiklah, semoga video ini dapat menghibur kalian semuanya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya dengan tema yang lebih menarik lagi tentunya ya. Salam hangat untuk kita semuanya. Bye bye. See you on the next video. Sampai ketemu di video berikutnya.